Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi eksponen untuk bagian yang kedua, yaitu nanti yang kita berfokus pada pangkat negatif. Nah, untuk pangkat negatif ini saya menggunakan metode yang namanya pindah posisi ya. Saya tuliskan di sini, pindah posisi. Nah, untuk pindah posisi ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah dari yang kecil dipindah ke yang besar. Atau kecil ke besar gitu ya. Yang kedua, namanya pindah posisi itu artinya dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Yang paling penting, yang jangan sampai lupa adalah ketika kita melakukan pindah posisi, maka tanda diubah ya. Kalau tandanya plus, harus ganti dengan tandanya min, begitupun sebaliknya kalau min harus ganti dengan plus. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Di pindah posisi ini khususnya kita pakai jika bertemu dengan pangkat negatif. Nah, ini kan kalian sering ketemu ya dengan soal eksponen di mana pangkatnya berurusan dengan negatif. Jadi ini yang menurut saya caranya efektif. Kita ke 1A terlebih dahulu. 1A 4 A pangkat 3 B pangkat min 1 per 2A B kuadrat. Nah, di sini untuk pengerjaannya kalau soal tipe seperti ini kita kerjakan yang jenisnya sama. Kita mulai dari yang jenis bilangan 4 bagi 2 berarti tentu kita dapat 2 ya. Yang A dengan yang A, B dengan yang B. Kalau kita pakai konsep sifat eksponen untuk yang A, yang atas A pangkat 3, yang bawah kalau kita tuliskan pangkatnya A pangkat 1, berarti pakai konsep pangkat dikurangi pangkat ya, 3 kurangi 1. Namun kalau kita menggunakan konsep yang namanya pindah posisi, 3 sama 1 kan yang kecil berarti 1. Berarti ini satunya kita pindah ke atas ya. 1 kita pindah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang B, min 1 sama 2. Yang kecil yang mana? Yang min 1. Berarti ini yang kita pindah posisi. Kalau dia di atas, otomatis pindah posisi harus ke bawah. Berarti menjadi 2A itu pindah dari bawah ke atas. Berarti A tidak ada lagi di bawah. Pindah ke atas semua. A pangkat 3. Nah, karena yang bawah itu tadi satunya itu kalau kita beri tanda itu satunya positif, plus berarti pindah ke atas jadi min. Nah, seperti ini. Karena B-nya pindah ke bawah, berarti B tidak ada lagi di atas. B pindah ke bawah, berarti yang bawah tetap B pangkat 2. Untuk yang atas, min 1 pindah harus berubah tanda. Karena dia min, pindah jadi plus. Nah, seperti ini. Sehingga tersisa jawaban akhir 2A 3 kurangi 1, 2, B pangkat 2 tambah 1, 3 ya. Berarti ini jawaban akhir untuk soal yang 1A, 2A kuadrat per B pangkat 3 ya. Nomor 1 itu bisa menggunakan kalau pangkat min jadi seper, tapi nanti terlalu lama ya. Jadi saya sarankan paling efektif menggunakan metode pindah posisi. Kita lanjut ke soal yang B. Yang B kita salin ulang dulu karena memang agak banyak. Yang B di sini ya kita tuliskan ya. Kalau ada pangkat di luar ya, pangkat di luar berarti pangkat ini mengalihkan setiap pangkat yang di dalam. Saya ulangi,
karena ini pangkatnya di luar, berarti pangkat min 1 ini mengalihkan setiap pangkat yang di dalam kurung. Berarti nanti ini A-nya pangkat 3, berarti 3 kali min 1. B-nya pangkat min 1 kali min 1. C-nya pangkat min 2 kali min 1. Ya. Begitupun semuanya. A-nya di sini pangkat 1 kali min 1. B-nya pangkat min 2 yang bawah kali min 1. Ini juga sama, kali min 1 semuanya. Sehingga nanti pangkat min 1 yang di luar sudah tidak ada lagi karena sudah kita kalikan semua di awal gitu ya. Sehingga nanti menjadi 3 kali min 1 min 3, B min 1 kali min 1 1, C min 2 kali min 1 2 per A bawah pangkat 1 kali min 1 berarti A pangkat min 1, B pangkat min 2 kali min 1 berarti 2, C pangkat 1 ya. Nah, kita gunakan tadi teori pindah posisi. A dulu, yang kecil yang mana? Yang min 3, ingat ya, yang kecil. Berarti min 3 pindah ke bawah. Nanti harus pindah jadi plus. Yang B yang kecil yang mana? Yang atas. Berarti ini pindah ke bawah juga. Sedangkan yang C yang kecil yang bawah, berarti ini yang pindah ke atas. Berarti menjadi yang di atas apa? C ya. C pangkat 2, yang bawah pindah jadi min. Berarti jadi 2 min 1. A pindah ke bawah. Yang bawah itu min 1, kemudian min 3 pindah ke bawah jadi plus 3. Yang B juga sama, B yang tetap itu yang di bawah, B pangkat 2. Karena yang di atas itu pindah 1, positif 1 pindah jadi min 1. Berarti jawaban akhir untuk soal yang nomor 1B adalah C pangkat 1 atau cukup C saja, A pangkat min 1 tambah 3 2, B pangkat 1 atau cukup B saja. Nah seperti ini. Jadi kalau soal yang tipe nomor 1 itu ending jawabannya harus berpangkat positif ya, pangkatnya tidak boleh negatif lagi gitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 2A. 2A kita tuliskan di bawahnya sini. 4 pangkat 6 kalikan 2 pangkat min 3 per 8 pangkat 2. Oke, nah untuk soal ini bentar ya. Oke, kita taruh di sini saja. Nah, oke, untuk nomor 2 tadi berarti nanti ini kita pindahkan ke bawah karena ini pangkatnya negatif. Berarti biar positif kita pindah ke bawah ya. Berarti menjadi 4 pangkat 6 per 8 kuadrat kali pangkatnya jadi positif. Nah, seperti ini ya. Saya sarankan begitu. Jadi langkah pertama maka pangkat tidak negatif lagi. Kemudian baru kita ubah. 4 adalah 2 pangkat 2. Bentar, ini ya. 4 itu 2 pangkat 2. 8, 2 pangkat 3 ya. Kita ubah dulu kalau ada bilangan yang bisa dipecah. Baru dimasukkan. Yang atas itu baru 4, masih dipangkatkan 6. 8 ini masih dipangkatkan 2. Kemudian masih dikalikan 2 pangkat 3. Ya. Kita lanjutkan lagi. Berarti ini sama saja. Yang atas 2 pangkat 6 per yang bawah. Oh maaf, 2 kali 6 ya. Nah, 2 kali 6 berarti 12 per 3 kali 2 berarti 6 kali 2 pangkat 3. Nah, ini boleh menggunakan metode tadi, yaitu ini bisa pindah ke atas tapi jadi min, ini 33 di bawah pindah ke atas harus jadi min. Berarti kita peroleh 2 pangkat 12 min 6 min 3 ya. 12 kurangi 6 6, kurangi 3 lagi 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 endingnya adalah ya betul sekali 8 ya. Itu adalah jawaban untuk soal yang nomor 2A.
Untuk nomor 2B kita bisa langsung di soalnya saja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk 2B karena ada dua pangkat yang negatif seperti tadi, ini bisa kita pindah ke bawah karena min. Ini min yang di bawah berarti pindah ke atas. Sehingga menjadi, ya kita tarik ke bawah, menjadi 6 pangkat 3 yang atas. Duanya karena dia pindah ke atas juga pangkatnya jadi positif. 4 pangkat 2 kali 3-nya juga pindah jadi positif. Jadi sebisa mungkin langkah pertama adalah menghilangkan pangkat negatif. Kita lanjutkan. 6 dan 4 adalah angka atau bilangan yang bisa kita pecah. 6 dulu kita tentu ubah jadi 2 kali 3. Sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 juga boleh, sama aja ya. Nah, ini masih kita pangkatkan 3 kali 2 pangkat 3. Yang bawah ini masih dipangkatkan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Kita geser lagi. Kalau ada pangkat di luar kurung seperti tadi, berarti ini memangkatkan setiap yang di dalam kurung. Kemudian yang bawah ini ada 2 sama 2, kita kalikan ya, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 per yang bawah 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 pangkat 2. Nah, tentu yang 2 pangkat bisa kita hitung dengan yang 2 pangkat, begitupun yang 3 pangkat dengan yang 3 pangkat. Berarti 2 pangkat kali 2 pangkat ini ya, pangkat kali pangkat, berarti pangkatnya nambah, 3 tambah 3. 4, karena di sini di bawah, berarti kalau dia mau pindah ke atas harus jadi min. Ya, begitupun yang ini 2, kalau nanti pindah ke atas jadi min. Sehingga menjadi 4-nya jadi min, kalikan 3 pangkat 3, 2-nya jadi min. Nah, seperti ini. Sehingga ini kita peroleh 6 kurang 4 ya, 2 kalikan 3 pangkat 1. 4 kali 3. Kita peroleh 12 ya. Jadi jawaban akhir untuk soal yang nomor 2B adalah 12. Nah, seperti itu penjelasan untuk soal yang berkaitan dengan pangkat negatif. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan seperti biasa sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian coba ya. Nah, ini putus di scroll ya. Oke, nah ini soalnya. Nah, silahkan kalian coba dengan menggunakan cara-cara seperti tadi, dan yang sudah ketemu silahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.